Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur pasal 80 ayat 18 dan 19. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi yang kali ini saya beri tema hikmat ilahi itu murni, pendamai, dan tidak munafik. Dan bacaan kita terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18 dan Mazmur 80 ayat 18 sampai 19. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dan menaikkan doa syafaat kami. Kami sadar di tengah dunia ini kami membutuhkan firman Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya di tengah ancaman COVID. Berilah kami hikmat yang datang dari atas untuk dapat berpikir dan bertindak dalam terang firman Tuhan. Terangi akal budi kami ya Tuhan, karuniakan hikmat-Mu agar kami memahami segala firman-Mu yang kudus itu. Dan berikan roh-Mu agar kami mampu menjalani segala perintah dan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam kekurangannya untuk menjadi alat-Mu yang kudus, sehingga setiap kata yang terucap dari mulut-Nya menjadi berkat bagi jemaat-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18 yang demikian bunyinya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
serta memegang dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, dalam sebuah tafsiran ayat-ayat ini dimaknai dengan pemahaman seperti ini. Hikmat dari Allah ditandai oleh beberapa ciri khas berikut buah-buahnya. Yang pertama dan yang utama adalah cara hidup. Bijak dan berbudi, itu adalah cara hidup yang baik, dinyatakan dalam perbuatan yang lahir dari kelemah lembutan. Orang yang benar-benar bijak adalah orang yang sangat berbudi. Ia tidak ingin sekedar membangun nama baik sebagai orang bijak. Ia tidak akan menilai tinggi dirinya hanya karena mengetahui banyak hal. Bijak dan berbudi ini harus dipadukan bersama-sama untuk mendapatkan gambaran tentang hikmat sejati. Siapa yang bijak dan berbudi? Nah, berbahagialah orang yang memiliki keduanya. Bila nampak hal-hal sebagai berikut dalam dirinya. Pertama adalah perilaku yang baik. Jika kita lebih bijak dari orang lain, ini mestinya terbukti dengan perilaku kita. Yaitu bukan dengan perilaku yang kasar dan angkuh, melainkan pendamai, beramah, penurut, menjalani firman Tuhan dengan tidak berbantah-bantah, penuh dengan belas kasihan, hidup yang penuh dengan buah-buah yang baik, tidak berpihak, dan tidak menciptakan perpecahan, tidak munafik. Perkataannya selalu rendah hati dan memberitahukan pengetahuan. Perkataannya selalu akan menyembuhkan orang dan bersifat kebaikan. Itu adalah tanda-tanda hikmah. Bukan perkataan yang tampak hebat dan penuh kesombongan yang akhirnya merusak sebuah persekutuan dan yang menimbulkan kejahatan, kebencian, kemarahan, entah dalam diri kita atau orang lain. Hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Kristus, harus kita jalani untuk menciptakan damai dalam keluarga, masyarakat, bagi dunia ini. Hikmat yang sejati, yang kedua, dapat diketahui melalui perbuatan-perbuatan. Perilaku yang baik tidak hanya merujuk pada perkataan, tapi juga dalam tindakan-tindakan orang secara keseluruhan. Karena itulah dikatakan, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya. Hikmat sejati tidak terdapat hanya pada gagasan-gagasan yang cemerlang, yang hebat, atau rekaan-rekaan yang bagus, tapi juga disertai dengan perbuatan tingkah laku yang baik dan berguna bagi sesamanya, khususnya bagi dirinya sendiri, tetapi terutama bagi mereka yang mendengarkannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, hikmat sejati dapat diketahui juga dari kelemah lembutan roh dan sikap yang kita tunjukkan dalam kehidupan ini, yang diekspresikan dalam keseharian, di mana ia menunjukkan sikap kelemah lembutan, sikap pendamai, murni dan tulus, keramahan, kesetaraan, menganggap semua orang setara dengan diri, dan sebagainya. Artinya hidup merupakan sebuah contoh yang agung dari hikmat, dan bukan cuma dinyatakan dalam tutur kata, tapi dalam sikap keseharian yang terlihat oleh sesama kita.
Jika kita dengan bijak mengendalikan amarah kita sendiri dan dengan sabar menghadapi amarah orang lain, itu yang disebut dengan roh kelemah lembutan dan kebijakan. Seperti halnya hikmat akan terbukti dengan sendirinya dalam kelemah lembutan, demikian pula kelemah lembutan akan menjadi sahabat yang baik bagi hikmat. Sebab tidak ada hal lain selain amarah, kesombongan, serta sikap yang tidak terbuka bagi orang lain akan menciptakan keretakan sebuah persekutuan. Entah itu sebuah keluarga, entah itu sebuah jemaat, atau entah itu sebuah persahabatan. Semua itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dapat menghalangi kita saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain. Terutama juga di dalam kita memahami firman Allah dengan benar. Memahami firman Allah dengan benar bukan cuma ditopang oleh pengetahuan, tetapi juga ditopang terutama oleh hikmat, keterbukaan diri kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam kemarahan, sebuah percakapan akan terhenti dengan sendirinya. Lalu orang menutup diri. Walaupun saya memahami kadang sebuah percakapan dan diskusi terhenti karena satu pihak ada dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, atau memegang sikap pribadi yang kaku dan tidak menunjukkan kemauan untuk dapat saling mengerti dan memahami sahabatnya, atau dengan kata lain, mempunyai sikap bahwa saya benar dan orang lain yang salah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, karena itu sebuah sifat kesabaran dan keterbukaan akan menjadi kunci lain dalam sebuah percakapan. Sekalipun itu terjadi di warung kopi, sebuah percakapan yang biasa. Ini bukan mau menunjukkan bahwa saya orang yang tidak punya pendirian, melainkan kita belajar memahami sesama kita, terlebih memahami Tuhan. Seperti Tuhan memahami dan menerima keberadaan kita sekalian, satu persatu, yang berbeda untuk masuk dalam satu tubuh, gereja Tuhan, menjadi murid-muridnya. Ini membuat kita semua menjadi sebuah persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Saling memahami, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersama-sama membangun sikap ilahi ini dalam kehidupan keseharian kita. Bukan hanya pada saat di mana kita menyembah Tuhan, lalu kelihatan kita adalah orang saleh. Tapi dalam kehidupan keseharian kita, bergaul dengan sesama kita, kita menunjukkan sikap yang seperti itu. Sikap yang terbuka, sikap yang membuat Tuhan menyambut kita dalam anugerah keselamatannya. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hikmat ilahi itu murni, tidak tercampur dengan ambisi pribadi, tidak tercampur dengan dendam kemarahan, tidak tercampur dengan yang lain yang sifatnya duniawi, melainkan berisi sifat pendamai, tidak munafik, dan kasih pada sesama, dalam bentuk menerima keberadaan semua umat manusia apa adanya, agar kita manusia ini dapat mengarahkan hidup seperti Kristus. Hal ini menjadi kunci dasar sebuah persekutuan yang di dalamnya Kristus hadir menjadi Tuhan kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang pada pagi ini mengucap syukur atas anugerah-Mu yang teramat besar. Berkorban bagi kami di atas kayu salib, memahami dan menerima diri kami apa adanya, tapi menebus dosa kami sekalian. Dan biarlah karya-Mu ini mengubah kami menjadi pelayan pendamaian di tengah hidup kami, di tengah masyarakat di dalamnya kami ada. Dimanapun kami berada, kuasa Roh-Mu yang kudus biarlah mengubah hidup kami untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Dimanapun kami berada, di tengah keluarga, di tempat kami kerja, di jemaat kami beribadah, serta di tengah bangsa dan negara ini, biarlah melalui kehadiran dan karya nyata, kami memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami teringat pada mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kekuatan untuk boleh mereka menerima, memahami, menanggung, seraya tetap berdoa dan memohon kekuatan Tuhan. Dan setia memakan obat-obat yang diberikan dokter. Kami mau berdoa buat mereka yang terkapar karena COVID-19 ini. Berikan kepada mereka kekuatan untuk berjuang melawan COVID ini. Serta anugerah-Mu bagi Menteri Kesehatan dan staf, para dokter, tenaga para medis, dan setiap orang yang terlibat dalam proses pemulihan. Bersama-Mu Tuhan, kami mau berjuang mengatasi semuanya. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pemerintah kami, masyarakat, di dalam memenuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, mentaatinya dalam situasi apapun, supaya dengan begitu ya Tuhan, kami dapat bersama-sama berjuang mengatasi pandemi ini. Kami berdoa buat para pengusaha agar mampu bertahan dengan baik, agar bisnisnya bisa tetap dilanjutkan, dan karyawannya tetap mendapatkan pekerjaan. Karuniakan hikmat, kesungguhan, dan hati buat mereka semua. Pagi ini juga kami mau berdoa bagi pemerintah Indonesia. Karunia dan berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Memimpin negara ini tetap menuju kepada keadilan, kemakmuran, yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat menjalani kehidupan kita dengan baik, penuh hikmat, dan tiap langkah kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu.